Bab 35. Menangis terseduh. Kak Heru, kita makan dulu yuk. Perutku lapar dan tenggorokanku haus. Dari tadi kita berkeliling membuatku capek dan lelah. Ani mencubit tangan Seri. Temannya yang satu ini benar tidak tahu malu. Sudah minta belikan baju, ditambah minta traktir makan dan minum lagi. Apaan sih Ani? Seri menepis tangan Ani. Kamu tuh ya, bikin malu aja. Malu-malu gak kenyang tahu. Lagian, hartanya kan gak bakalan habis cuma traktir kita makan dan minum doang. Bisik Seri pelan. Kak Heru yang melihat tingkah mereka hanya tersenyum kecil. Dia mengerti apa yang sedang didebatkan dua gadis itu. Ani, Seri, kakak kesana dulu bentar ya. Tunggu dulu di sini. Ani dan Seri terdiam sambil melihat Kak Heru berlari kecil ke arah KFC. Kak Heru membawa 2 botol minuman dan 3 kotak makan KFC yang dipegang di kedua tangannya. Kak, kenapa kita gak makan di tempatnya aja? Kan gak ribet harus bawa kresek gini. Ucap Seri sambil mengambil bungkusan makanan dari tangan Heru. Tadi Ani bilang sama kakak dia mau cepat pulang. Jadi ya kakak bungkus aja biar cepat. Ani yang melihat tingkah Seri merasa jengkel. Ditariknya tangan Seri supaya cepat pergi berjalan menuju parkir mobil. Ayo cepetan Seri, jangan banyak pertanyaan lagi. Ntar kita makan di dalam mobil aja. Aku harus cepat pulang. Ani dari tadi sudah merasa tidak nyaman semenjak berjumpa dengan Alan. Aku harus tiba di rumah lebih awal dari Tuan Alan, batin Ani. Mereka masuk ke dalam mobil dan memakan nasi KFC yang dibeli Alan. Ani, entar habis ujian kita pergi jalan yuk. Ucap Alan sambil meminum teh dingin. Ani menatap muka Seri. Iya, bagus juga tuh. Kita camping aja Kak Heru, pasti lebih asik. Ucap Seri dengan makanan yang penuh di mulutnya. Seri dan Alan menatap Ani, menunggu jawabannya. Nanti aja ya, aku ngasih jawabannya. Aku pikirkan lagi. Ucap Seri dengan muka bingungnya. Heru dan Seri sama-sama menarik napas. Mereka merasa tidak puas dengan jawaban Ani tadi. Mobil pun melaju kencang dan tiba tepat di depan pagar rumah Alan. Ani turun masih menggunakan gaun yang baru dibelikan Heru. Ani tersadar masih memakai gaun itu. Duh, dimana aku ganti baju ini? Tuan pasti curiga. Dari mana aku dapat membelinya? Sedangkan gajiku aja belum kuambil. Ani memegang dadanya. Dirasakannya detak jantungnya begitu kencang. Badannya yang berkeringat dingin dan langkah kakinya terasa berat. Dipaksakannya melangkah dengan pelan, berharap Tuan Alan tidak menyadari kehadirannya. Dilihatnya bagasi mobil, ternyata mobil Tuan Alan sudah terparkir di situ. Detak jantung Ani semakin hebat, digigitnya bibirnya hingga tak sadar mengeluarkan darah. Tapi bagaimanapun harus berani menghadapi serigala bertaring itu. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Sekali lagi, jauhkanlah kemarahan dari Tuan Alan. Batin Ani sambil meneteskan air mata. Alan yang dari tadi mondar-mandir di ruang tamu menunggu kedatangan Ani. Dilihatnya jam tangannya entah sudah keberapa kalinya. Krek, suara pintu terbuka. Alan langsung melihat ke arah pintu. Mata mereka bertemu. Alan belum lagi berbicara, hanya memasang muka kesal dan marah. Tapi Ani yang begitu melihat muka Alan langsung menangis terseduh-seduh. Maafkan saya Tuan. Saya mengaku bersalah tidak permisi pergi dengan Tuan. Maafkan saya Tuan. Saya hanya pergi bersama teman-teman saya Tuan. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Mohon jangan pecat dan usir saya Tuan. Ani terduduk di lantai dengan menangis terseduh. Gaun Ani basah dengan air matanya. Muka yang tadi terlihat cantik berubah dengan muka yang menyedihkan.
Alan yang melihatnya tidak tega mendengar tangisan itu. Kini kemarahannya hilang berganti dengan rasa kasihan. Didekatinya Ani dan dibantunya Ani duduk di sofa. Dihapusnya air mata itu dengan tangannya, kemudian dilihatnya muka Ani dan gaun yang dipakai Ani. Kau sangat cocok memakai gaun ini, Ani. Tapi sayang, lihat, gaunmu basah karena air matamu. Oke, aku tidak lagi marah denganmu, karena kau sudah mengakui kesalahanmu. Tapi satu pintaku, jangan pernah kau pergi dengan lelaki lain, terutama dengan Heru. Aku sungguh tidak menyukainya. Dia sudah memijak-mijak harga diriku di depan putri dan kedua orang tuanya. Alan terdiam dan mengingat kejadian sewaktu dia menjemput putri. Ani merasa heran, apa hubungan Kak Heru dengan putri? Maksud Tuan, Heru itu adalah adik kandung putri. Kau tahu kan gimana keadaanku sewaktu malam itu? Aku benar-benar hancur dan aku tidak ingin itu terulang lagi, Ani. Ani terdiam dan mengerti dengan perasaan Alan saat itu. Sudahlah, Ani. Sekarang bersihkan tubuhmu. Istirahatlah sebentar dan jangan lupa, masakan aku makanan malam yang spesial malam ini. Kau mengerti, Ani? Alan menatap Ani. Ani hanya mengangguk dan menundukkan badannya, ingin segera pergi dari situ. Alan melihat Ani yang berjalan sampai ke depan pintu kamarnya. Alan merasa heran dengan sikapnya, yang begitu melemah ketika Ani menangis. Ingin rasanya dia melindungi dan memeluk gadis itu sekarang. Apakah aku jatuh cinta dengannya? Aku merasa nyaman bila dekat dengannya. Oh Tuhan, berikanlah aku wanita terbaik di dalam hidupku, yang bisa memberikanku keturunan dan kasih sayang, ucap Alan sambil menjambak-jambak pelan rambutnya. Bab 36. Makan malam spesial. Habis maghrib, Ani sudah berada di dapur. Masakan harus selesai jam 8 malam. Meja makan sudah dirapikan, piring dan gelas sudah tersusun rapi. Makanan penutup pun sudah selesai. Makan malam spesial. Dengan siapa Tuan akan makan malam? Siapa ya wanita yang beruntung itu? Batin Ani sambil membolak-balik masakannya itu. Jam 7:30 masakan semua sudah selesai. Ani menyusun rapi lauk pauknya. Ada asam manis udang yang besar, capcay, ikan panggang, beserta buah dan 1 botol minuman wine. Ani merasa puas, semua kerjaannya selesai dengan sempurna. Tinggal menunggu Tuan Alan keluar dan tamu spesialnya itu. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah Ani. Aroma wangi parfum mahal membuat Ani terbang melayang. Dilihatnya sepatu mahal mengkilat, naik ke atas celana yang panjang rapi. Naik ke atas lagi tampak badan yang kekar dengan dilapisi kemeja keren, dan naik ke atas lagi tampak wajah tampan yang tersenyum menawan. Siapa yang melihatnya pasti akan tergoda. Ani terpatung melihat ketampanan tuannya itu dan menelan salipannya beberapa kali. Tenggorokannya tiba-tiba haus begitu saja. Gimana Ani, sudah siap semuanya? Alan melihat ke arah meja. Ani tersadar dari lamunannya. Sudah Tuan, coba Tuan lihat apa ada yang kurang. Saya rasa cukup. Oh ya, sekarang kamu ganti pakaianmu. Dan ini tadi Mama pilihkan gaun ini untukmu sebagai ucapan terima kasih katanya. Alan memberikan bungkusan itu. Ini terlalu berlebihan Tuan. Saya merasa tidak pantas memakainya. Terus untuk apa saya memakai gaun ini malam ini? Ani membuka bungkusan itu sambil melihat dan memegang kainnya yang lembut dan halus. Tidak mungkin kan tamuku yang lain melihat kau berbaju daster seperti itu. Apa kata mereka nanti? Cepetan Ani, ganti bajumu dan berdandanlah secantik mungkin, ucap Alan sedikit kuat.
Ani langsung pergi ke kamar dan mengganti pakaiannya. Alan melihat ke arah jendela, dilihatnya angin bertiup kencang. Ya Tuhan, jangan sampai mati lampu malam ini, dan jangan sampai petir mengacaukan malam spesialku ini, ucap Alan sambil matap langit yang menggelap tak berbintang itu. Tuan, Alan menoleh ke belakang. Terkejutnya Alan seakan melihat bidadari yang baru saja turun dari kayangan. Gaun di atas lutut Ani menampakkan jelas panjang kakinya yang putih mulus. Rambutnya terurai rapi, wajahnya yang cantik dan senyumannya yang begitu manis sungguh membuat Alan terpesona. Tuan, apakah tamu yang lain sudah datang? Ani tersenyum sambil melihat ke arah pintu. Duduklah Ani, bentar lagi mereka akan datang. Lebih baik kita makan dahulu, perutku sudah lapar sekali. Ani menuangkan minuman wine ke dalam gelas, disendoknya nasi tuannya dan dikedekatkannya lauk pauknya. Terima kasih Ani, mari kita bersulang malam ini. Mereka saling melagakkan gelas dan sama-sama tersenyum bahagia, menikmati hidangan makan malam yang spesial dan rasanya pun luar biasa. Setelah keduanya selesai makan, Ani kembali melihat jam dinding. Sudah menunjukkan jam 9 malam. Tuan, kenapa tamu yang lain belum juga datang? Lihat, sudah mulai larut malam. Alan hanya tersenyum. Ani yang melihat senyum itu hatinya sangat bahagia. Dan mana tamu spesial yang Tuan maksud? Alan lagi-lagi hanya tersenyum. Ani, duduklah di sampingku. Akan kuberitahu siapa wanita spesial itu. Ani mengerutkan keningnya, merasa heran dengan sikap tuannya ini. Tapi diturutinya dan Ani pun duduk di samping Alan. Kemudian wajah Alan pelan-pelan mendekat ke wajah Ani. Jantung Ani berdetak kencang, berkeringat dingin, kakinya bergetar seakan dirinya mau pingsan. Ani, kaulah wanita spesial itu. Maukah kau menemaniku sehidup semati, seia sekata, dan kita memiliki anak dan keluarga yang bahagia, ucap Alan pelan di kuping kiri Ani. Ani terkejut dan benar terkejut. Nyawanya seakan terbang ke angkasa. Badannya terasa begitu melemas. Digigitnya bibirnya yang merah itu dan dipicingkannya matanya. Mungkinkah aku hanya bermimpi? Batin Ani. Alan langsung mengeluarkan cincin emas putih yang bermatakan berlian. Alan menyempatkan memesannya di toko perhiasan langganan Putri tadi sore. Ani, kumohon bukalah matamu, tatap diriku. Ani membuka matanya perlahan. Dilihatnya ada sinar kelipan kecil. Makin dibuka matanya lebar, Ani semakin terkejut. Cincin indah berada di tangan Alan. Ya Tuhan, apakah aku tidak sedang bermimpi? Kumohon Tuhan, jangan kau permainkan hati hambamu ini, batin Ani. Anan langsung memasukkan cincin itu ke jari manis Ani. Ani tersenyum puas, hatinya sangat bahagia. Hingga mulutnya tak kuasa berbicara sepatah kata pun. Air mata kebahagiaan menetes mengalir di pipinya yang cabi itu. Mata mereka saling memandang, hingga ada tarikan semakin mendekat, kedua bibir saling menaut. Cumbuan lembut benar membuat kedua insan ini terbuai. Lidah liar Alan bermain dengan lidah Ani. Tangan Ani menjalar ke belakang leher Alan. Disatukannya tangannya untuk memperdalam ciuman itu. Debaran jantung mereka saling mengkencang, seiring dengan gejolak asmara yang mereka rasakan. Mereka melepas ciuman itu, sama-sama mengambil napas karena sesi ciuman yang panjang. Ani kini mengambil alih.
Diciumnya pipi Alan dan semakin menggelitiknya karena bulu halusnya. Lari ke leher Alan dan meninggalkan bekas merah di situ. Alan mengerang dan meremas kuat bokong Ani. "Ah, Ani, aku mencintaimu sayang." Alan tidak ingin ketinggalan. Kini ia yang kembali mencumbu leher Ani dan meninggalkan 4 tanda merah kepemilikan itu. Debaran semakin kencang, hasrat semakin tinggi, gejolak semakin membara, keduanya membabi liar karena terlalu lama memendam hasrat nafsu birahi. Tapi, brah, brah, suara petir yang begitu kuat membuat kedua insan itu tersadar. Ani langsung merapikan kancing bajunya dan Alan merapikan rambutnya. Tuhan, sepertinya Tuhan menegur kita untuk tidak melakukan ini. Muka Alan masih tegang dibuat suara petir dahsyat tadi. Sepertinya begitu, Ani. Aku hilap. Alan menghapus mukanya dengan kedua tangannya. Masuklah Ani ke kamarmu. Jika kau masih berada di sini, aku takut aku tidak akan bisa menahan gejolak adik kecilku yang sedang menegang ini. Alan memegang tombaknya yang kembali bangun semenjak suara petir menghilang. Ani tersipu malu. Dengan cepat dia langsung pergi ke kamarnya sambil membawa lilin. Jika mati lampu nanti, dia tidak meminta Alan menemaninya lagi. Di dalam kamar, mata Ani tidak lepas dari cincin itu. Dilihatnya dan tersenyum-senyum. Ini adalah pertama kalinya Ani jatuh cinta dan Ani merasa ini adalah terakhirnya cintanya. Pertama untuk yang terakhir baginya. Dilihatnya sudah pukul 1 pagi. Ya Tuhan, ada apa dengan diriku? Besok ujian terakhirku. Sepertinya aku harus segera tidur, ucap Ani pelan sambil merapikan tempat tidurnya. Alan pun tak bisa tidur. Pikirannya hanya ke Ani yang tertuju ke Ani. Diingatannya terbayang akan kejadian tadi, di mana Ani membalas cintanya dengan bahasa tubuhnya, mencium pipi dan lehernya dengan ganas hingga meninggalkan bekas merah di situ. Aku tidak akan bisa tidur sepertinya sebelum adik kecilku ini tertidur dahulu, batin Alan sambil memijit kepalanya yang terasa sangat pusing. Alan pun pergi ke kamar mandi, ingin menyelesaikan misi ejakulasi terlebih dahulu.